Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada aili dinil Islam wali sulukiyatil iktisadi wa nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina Muhammada sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladzi 'allamana anna najaha al-mustaqbal la budda min talabil halal wa kadzalika al-iktisad fi as-sarf wa kadzalika al-iddikhar summa al-istismar. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari-hari ini kita bisa memperingati, mentafakuri, mentadaburi kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi tadi Ustaz Taufikur Rahman sudah menyampaikan bahwa salah satu dari teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hidup yang hemat, hidup yang efektif dan efisien. Karena besok kita akan Maulidir Rasul dan ada Ustadz Pantun, izinkan saya memulai dengan pantun dahulu. Jangan lupa cakepnya ya. Pergi ke sawah memikul pacul, nenteng rengginang bawa ubi rebus. Sungguh indah hidup bersama Rasul. Di dunia senang, di akhirat masuk surga Firdaus. Boros, keinginan, dan kebutuhan. Kalau namanya keinginan, semua yang ada di depan mata itu ingin kita dapatkan. Seperti anak kecil masuk ke mall. Ini ingin, itu ingin, itu ingin. Itu namanya keinginan. Tapi kalau namanya butuh, itu ada sesuatu yang dipenuhi dan ada batasnya. Makan ada batasnya, minum ada batasnya, pakaian ada batasnya, kendaraan ada batasnya. Nah, yang menjadikan kita boros itu sesungguhnya 3 hal. 1, tidak ada perencanaan dan disiplin melaksanakannya. Nggak usah dicatat. Seseorang yang punya uang, kemudian dia belanja, nggak ada rencana, nggak ada catatan, insya Allah tanggal 20 sudah habis. Betul apa betul? Saya mau nanya, ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya uang, belanja dulu, nabung dulu. Jujur, belanja dulu. Adik-adik kalau punya uang, belanja dulu, investasi dulu. Belanja dulu. Kalau punya uang, belanja dulu, zakat dulu. Oke. Kalau punya uang, belanja dulu, bayar utang dulu. Nah itu. Jadi karena kita tidak punya perencanaan, Ustadz, maka kita belanja, nanti kalau ada sisa, baru bayar utang. Dan biasanya kalau bayar utang, kalau bayar bisa nanti, kenapa harus sekarang? Kalau nggak bisa dibayar, kenapa harus dibayar? Nah ini bahaya. Karena kata baginda Rasulullah SAW, kurang lebih artinya barang siapa memiliki hutang, kemudian berencana untuk tidak membayar, maka sama dengan mencuri. Wah, Masya Allah ini bahaya. Barang siapa punya hutang, tapi punya niat nih, saya sih nggak mau bayar. Nah itu sama dengan mencuri. Dan ini hitungannya bahaya. Jadi yang benar itu rumusnya itu adalah bukan belanja dulu. Kalau ada sisa baru bayar hutang. Kalau ada sisa baru nabung. Kalau ada sisa baru zakat, infak, sodako. Itu salah tuh. Nah di sini alhamdulillah di kampus Tazkiyah rumusnya dibolak. Yang pertama itu kita harus menyisihkan untuk bayar hutang dulu. Walaupun sedikit. 200.000 nggak ada masalah. Setelah bayar hutang, apalagi hutang kepada Allah. Tadi kan hutang kepada manusia tuh. Nah yang kedua hutang kepada Allah. Kita bayar zakat dulu. Kalau pendapatan kita misalnya 5 juta, zakatnya berapa? 2,5%, 125 juta. 200 plus 125. Nah setelah itu paksain nabung. Paksain apa? Nggak banyak. Hanya 175 juta, nggak ada masalah juga.
Jadi 200 plus 125 per 175. Jadi berapa tuh? 500. Nah, jadi kita masih punya uang 4.500.000 untuk belanja. Itu ya, jelas ya rumusnya? Yang pertama apa? Bayar hutang. Hutang itu kata Rasulullah SAW, kullu syahidin sayadkhulul jannah ila man alaihi dain. Setiap mujahid gugur di jalan Allah akan masuk surga, kecuali punya hutang. Kenapa? Dosa dia sama aku, kata Allah sudah diampuni. Tetapi dosa dia dengan tetangganya, itu kan tidak ada lunas, kecuali dibayar. Nah, jadi bayar hutang dulu, kemudian hutang kepada Allah, yaitu zakat, infak, sedekah. Kemudian nabung. Nah, nabung ini adalah yang akan menjadikan kita bisa investasi. Nah, di sini saya ingin lebih dekat dengan ibu-ibu. Nah, biasanya kita itu tidak bisa nabung karena apa? Karena sebab yang kedua, korban gaya. Korban sensasi. Oke? Makanya ada pantun yang mengatakan di atas meja ada nasi. Oke? Sungguh enak kalau pakai terasi. Oke? Kalau belanja jangan karena gengsi. Apalagi untuk sensasi. Nah, jadi kita nggak bisa nabung karena ingin makan di restoran. Padahal kita ngepas. Kita nggak bisa nabung karena maksain beli handphone yang mahal. Padahal nggak bisa. Nah, apalagi kita nggak bisa nabung karena kita merokok. Itu juga bahaya. Nah, jadi yang pertama itu yang paling amat sangat kita tidak bisa nabung karena gaya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, man iktasabat thayyiban wa anfaqa qasdan waddakhara fadlan liyaumi hajatihi wa faqri. Ada yang mengatakan juga ini adalah dari Aisyah. Tetapi yang masyhur dari Imam Hasan Al-Basri. Rahimahullah, man iktasabat thayyiban. Sangat-sangat dicintai Allah orang yang mendapatkan rezeki dengan halalan thayyibah. Ada proyek dipastikan tidak nyogok. Jual beli tidak dipastikan tidak ngurangin timbangan. Kalau ada hutang dipastikan bayarnya on time. Wa anfaqa qasdan, dan dia membelanjakannya dengan hemat. Hemat itu gimana sih? Hemat itu tergantung income kita. Kalau income kita 50 juta mungkin ada lebar. Tapi jika kalau income kita cuma 3 juta berarti kan kita harus mempersempit. Dan saya kasih tahu rumus yang satu lagi. Kebanyakan kita itu belanja tanggal 18 loh sudah habis. Itu rumus yang salah. Yang benar bagaimana? Yang benar itu ditaruh dulu tadi punya uang 4,5 juta kan sisanya kan? Ditaruh dulu kita punya uang 4,5 juta. Dari 4,5 juta itu kita turunin ke bawah. Kebutuhan dapur berapa? Pendidikan anak berapa? Telekomunikasi berapa? Transport berapa? Baru boleh jajan jikalau ada. Tapi jikalau kebutuhan dapur, pendidikan anak, kesehatan, telepon, transportasi itu sudah habis, berarti jajan nggak boleh dikasih. Jelas ya? Itu. Nah, kalau di atas ini sudah habis, berarti makan siang yang terlalu sering di luar harus dikurangin. Halo? Jadi rumusnya, pendapatan kita dulu ditaruh di atas, baru kita sesuaikan ke bawahnya. Jangan belanja, baru dihitung. Nah, itu rumus yang lalu. Jadi rumus yang baru adalah taruh dulu pendapatan kita itu di atas, kemudian kita baru alokasikan. Nah, disitulah namanya disiplin. Jikalau kita insya Allah bisa disiplin, maka kita nggak bakalan boros. Jikalau kita tidak bisa disiplin, maka akan bocor. Ada tukang bakso lewat, beli. Ada tukang siomay lewat, beli. Ada tukang tongseng lewat, beli. Anak jajan, di awal bulan nih kasih jajan. Nah, ternyata jikalau satu anak dikasih jajan 20.000, satu bulan berapa? 20.000 kali 25 berapa? 600. Kali 3 anak
1.800.000. Untuk jajan anak aja habis 1.800.000. Nggak terasa. Nah justru dengan adanya disiplin anggaran kita akan bisa mengelola kebutuhan-kebutuhan kita. Karena dengan adanya menahan diri dari pamer, menahan diri dari sensasi, kita bisa menahan keinginan. Nah mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan perdalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.